Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKPN mengembangkan program generasi berencana. Sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah, pertama hari ini datang untuk tanggap darurat. Setelah itu bersama dengan pemerintah setempat. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Holo Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau berupaya menekan maraknya permasalahan remaja melalui pemilihan duta genre. 9 kepala keluarga korban bencana kebakaran di Kelurahan BWI mendapatkan bantuan tanggap darurat. Pendengarinlah Warta Kepton hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 25 Februari 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita beralih ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau berupaya menekan maraknya permasalahan remaja melalui pemilihan duta genre. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKPN mengembangkan program generasi berencana. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Munianse mengatakan pemilihan Duta Generasi Berencana atau Duta Genre bertujuan menghadirkan sosok-sosok remaja berkualitas yang menjadi teladan dalam mewujudkan generasi berencana, sekaligus salah satu upaya menekan maraknya permasalahan remaja. Di mana kata Wali Kota, permasalahan remaja paling menonjol adalah seputar permasalahan seksualitas, persoalan HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Hal tersebut diungkapkan Ahmad Munianse ketika membuka pemilihan Duta Genre tingkat Kota Bau-Bau di Aula Palagimata Kantor Wali Kota. Dalam rangka merespon permasalahan remaja saat ini, BKPN mengembangkan program generasi berencana. Sebuah program dalam rangka mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksinya. Wali Kota menjelaskan, program genre sendiri mengedepankan pembentukan karakter bangsa di kalangan generasi muda karena mengajarkan remaja untuk menjauhi pernikahan dini, seks pranikah, dan nafsa guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan serta berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam upaya melaksanakan program genre, pemerintah Kota Bau memberikan beban tugasnya kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas yang terus berupaya mengembangkan program tersebut kepada remaja dan keluarga yang memiliki remaja. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Bau-Bau Ali Arham mengatakan dalam pemilihan Duta Genre ini pihaknya melibatkan peserta usia mahasiswa, pelajar SMA dan SMP. Setiap Duta Genre terdiri satu pasang, yakni satu laki-laki dan satu perempuan. Nantinya kata Ali, satu pasang Duta Genre tersebut akan ditetapkan sebagai pemenang yang akan mewakili Kota Bau-Bau di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Nanti dipilih satu pasang. Jadi laki-laki satu orang, perempuan satu. Sudah ini nanti akan menjadi perwakilan kita di tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada 28 bulan ini. Februari. Pihaknya berharap para Duta Genre dapat menjadi ujung tombak DPPKB Bau-Bau dalam menyebarluaskan informasi kepada remaja lainnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, bebas narkoba, pencegahan seks bebas, dan permasalahan lain berkaitan remaja yang mesti dicegah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, 9 kepala keluarga korban bencana kebakaran di Kelurahan BWI Bau-Bau mendapatkan bantuan tanggap darurat dari pemerintah Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Herul Mulku melaporkan. Sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah, pertama hari ini datang untuk
tangkap darurat. Setelah itu bersama dengan pemerintah setempat dari kecamatan dan kelurahan. Sehari pasca bencana kebakaran yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, pemerintah Kota Bau-Bau langsung turun menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada para korban terdampak. Bantuan tersebut diserahkan langsung Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse yang didampingi Kepala Dinas Sosial Hanarudin serta camat dan lurah setempat pada Jumat sore. Wali Kota Laude Ahmad Monianse mengaku prihatin dengan musibah kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 6 buah rumah itu. Wali Kota menyebut meski tidak seberapa bantuan yang diberikan, diharap dapat membantu kebutuhan hidup setidaknya selama masa tanggap darurat pasca bencana. Sebagai bentuk dari tanggung jawab pemerintah, pertama hari ini datang untuk tanggap darurat. Setelah itu bersama dengan pemerintah setempat dari kecamatan dan kelurahan akan melakukan pendataan jumlah kerugian yang diderita yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pendudukan mereka dan dokumen-dokumen lainnya. Penting lainnya kita akan bantu untuk. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bau-Bau Hanarudin mengatakan bencana kebakaran itu merusak 6 rumah yang di dalamnya terdapat 9 kepala keluarga dan sekira 21 orang jiwa. Lanjut Hanarudin, bantuan yang diserahkan merupakan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi selama 1 minggu ke depan, yang mana setiap kakak mendapatkan 1 paket sembako terdiri dari 1 karung beras 25 kg, 1 rak telur ayam, dan 1 karton mie instan. Kalau kebakaran begini, biasanya Pemda itu bantuan sembako untuk mengantisipasi warga yang terkena dampak agar tidak membingungkan lagi makanan pokoknya sehari-hari dalam 1-2 hari ini. Jadi berikan makanan pokok sembakonya itu berupa beras, indomie, telur, dan juga ada beberapa lembar pakaian yang sesuai dengan kebutuhan yang kita berikan. Sesuai dengan penyampaian Wali Kota, Pemkot Bau-Bau melalui OPD teknis akan membantu memfasilitasi penerbitan kembali semua dokumen kependudukan yang ikut terbakar, baik itu kartu keluarga, KTP, ijazah, kartu BPJS, dan dokumen lainnya. Selain Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bau-Bau juga menyalurkan bantuan kepada para korban yang terkumpul dari donasi masyarakat yang digalang langsung oleh BPBD. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, 3 kapal PT Pelni yang menyinggahi Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau menjalani docking atau perawatan untuk persiapan melayani penumpang pada angkutan Lebaran Idul Fitri mendatang. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kondisi sementara ini kita usahakan semua nanti kapal akan beroperasi pada saat nanti menjelang bulan puasa sampai selesai Lebaran. Sebanyak 3 kapal milik PT Pelni yang menyinggahi Pelabuhan Murhum Kota Bau-Bau tengah menjalani docking atau perawatan. 3 kapal tersebut masing-masing KM Tilongkabila, Lambelu, dan Dobon Solo. Pelaksana Harian Kepala Pelni Cabang Bau-Bau Andi Ramdan mengatakan, dari 11 unit kapal Pelni yang melayani penumpang di Pelabuhan Bau-Bau, 3 diantaranya menjalani docking. Kata Andi Ramdan, perawatan kapal dilakukan sebelum bulan Ramadan karena pihaknya mengupayakan seluruh armada dapat beroperasi melayani penumpang pada angkutan Lebaran Idul Fitri mendatang. Kondisi sementara ini kita usahakan semua nanti kapal akan beroperasi pada saat nanti menjelang bulan puasa sampai selesai Lebaran. Jadi minus 15 sebelum Lebaran dan plus sesudah Lebaran. Itu nanti kita siapkan semua kapal harus beroperasi, tidak ada lagi yang dock. Sementara ini yang baru-baru dock ini Ngapulu. Yang lainnya sementara dock ini Dobon Solo, Tilongkabila, dan Lambelu. 3 kapal yang tengah docking tersebut, kata Ramdan, dijadwalkan kembali beroperasi sesuai rutenya masing-masing sebelum awal bulan Ramadan. Masa docking biasanya 2 minggu sampai 1 bulan. Karena itu pihaknya mengimbau calon penumpang dapat bersabar menunggu selesainya perawatan 3 kapal tersebut. Ramdan mengatakan docking ini bertujuan agar kapal laik laut. Itu sudah aturan internasional kalau dock. Internasional tiap kapal pun, apapun kapalnya, semua harus wajib untuk dock, untuk supaya kapal itu jadi layak laut. Kalau kapal tidak layak laut ya pasti tidak dikasih izin untuk berlayar oleh pihak dari Sabandar, Kementerian Perhubungan.
Ramdan mengungkapkan 11 kapal pelni yang menyinggahi pelabuhan Bau-Bau terdiri 7 kapal tipe 2000 penumpang dan 4 kapal tipe 1000 penumpang. Pihaknya mengupayakan kapal-kapal tersebut beroperasi seluruhnya pada angkutan Lebaran Idul Fitri tahun ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tenggara dorong penguatan kelembagaan, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Mengenai itu, Hairul Mulku melaporkan. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota Bau-Bau berharap seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, baik laporan akuntabilitas, kinerja pemerintah maupun penilaian mandiri reformasi birokrasinya. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar rapat kerja bersama bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Wilayah Kepulauan yang dipusatkan di Kota Bau-Bau Jumat pagi. Rapat kerja yang dibuka Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse itu dimaksudkan dalam rangka penguatan kelembagaan, peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sultra, Saido Bonsai, mengatakan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah salah satu upaya mendukung percepatan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam roadmap 8 area perubahan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yakni untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Katakan seperti jabatan struktural itu hampir ditiadakan semua, dialihkan ke jabatan fungsional melalui penyetaraan. Itu sudah diatur dengan Permenpan nomor 17 tahun 2021 kemarin. Di tempat yang sama, Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse menyebutkan saat ini telah masuk pada fase ketiga evaluasi terhadap capaian reformasi birokrasi 2020-2024 dengan target utama adalah mendorong terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada kinerja. Terkait hal itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka mendorong terwujudnya birokrasi yang berorientasi pada kinerja. Hal ini terlihat pada peningkatan nilai laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2019 dengan predikat CC meningkat di tahun 2020 dengan predikat B yang predikat tersebut bertahan sampai dengan penilaian 2021 yang dilaksanakan tahun 2022 kemarin. Melalui kegiatan ini, pemerintah kota Bau-Bau berharap seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, baik laporan akuntabilitas, kinerja pemerintah maupun penilaian mandiri reformasi birokrasinya dapat menunjukkan peningkatan atau dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Wali Kota, pada penilaian mandiri reformasi birokrasi Kota Bau-Bau juga di beberapa tahun ini mengalami peningkatan. Tahun 2019 dengan predikat C ke CC di tahun 2020 dan bertahan sampai dengan hari ini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau berupaya menekan maraknya permasalahan remaja melalui pemilihan duta genre. 9 kepala keluarga korban bencana kebakaran di Kelurahan BWI Bau-Bau mendapatkan bantuan tanggap darurat. Dengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.